Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati PLM Gunung Sari dan seluruh jajarannya, dengan juga Tamir Masjid Al-Mu'awanah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarksian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah, untuk tatap muka dalam rangka tafaqquh fiddin, yaitu mendalami agama melalui kajian, keputusan dan juga fatwa tarjih. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang fikih muktamar menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini kita coba kaji dan kita dalami pada kesempatan kali ini? Karena jamiah kita atau persyarikatan kita akan melakukan muktamar ke-48 di Surakarta atau Solo, yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 23 sampai 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 18 sampai 20 November 2022 Masehi. Nah, artinya ada sebuah event yang cukup penting untuk kita ikuti, dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian akan juga berangkat Pak ya ke Solo sebagai peserta atau cukup penggembira? Peserta dan penggembira. Kalau nggak terdaftar menjadi peserta, minimal menjadi penggembira. Oh gitu Pak. Meskipun nggak gembira, minimal mengembirakan orang lain. Karena salah satu inti risalah Islam itu apa? Basyiru wala tunaffiru. Basyiru, berikanlah kamu sekalian kabar gembira. Wala tunaffiru, dan jangan bikin orang itu lari dari Islam. Sehingga kalau kita nanti menghadiri muktamar, meskipun hanya sekedar apa Pak, penggembira, itu tadi menyampaikan apa? Risalah Nabi bahwasanya agama Islam itu agama yang menggembirakan. Nah, termasuk yang kita lakukan untuk persyarikatan atau jamiah, yaitu menggembirakan muktamar Muhammadiyah ke 48 di kota Solo atau Surakarta. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita akan mendatangi kota Solo atau Surakarta, maka kita otomatis melakukan safar atau apa? Perjalanan. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang safar atau perjalanan, sebenarnya perjalanan itu digambarkan oleh Rasulullah bagaimana? Misalnya kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-safaru utawi lelungan iku qit'atun, sepotong, minal adzabi, saking azab, menunjukkan orang yang bepergian itu setengah diazab. Betul atau enggak Pak? Atau jenengan malah suka ya? Itu kalau lelungannya atau safarnya itu mungkin hanya beberapa hari Pak. Tapi kalau cukup lama, ya pasti apa
tersiksa. Kayak orang merantau itu kan cukup tersiksa atau senang, Pak? Ya, tersiksa. Kenapa kok dikatakan oleh Rasulullah qit'atun minal adab? Bepergian itu sebagian dari siksaan. Artinya orang yang bepergian itu setengah disiksa. Digambarkan oleh Rasulullah yamna'u ahadakum ta'amahu. Karena bepergian itu bisa menghalangi seseorang di antara kamu ta'amahu, makanannya. Artinya persediaan makanan juga apa, Pak? Terbatas, apalagi ngekos, merantau gitu. Biasanya kalau di rumah dimasakin istri, kalau merantau bagaimana, Pak? Nah, masak sendiri gitu. Akhirnya mie itu makanan yang paling favorit ya, karena males masak. Wasyarabahu, minumannya juga terbatas gitu. Wa naumahu, dan tidurnya itu berkurang. Sehingga ini penting, Pak, ada 3 hal ini. Persediaan logistik, makanan dan minuman. Kalau jenengan nanti membentuk kepanitiaan untuk menghadiri apa? Muktamar, itu dipikirkan logistiknya, makanannya, minumannya. Kemudian juga wanaumahu, nanti ketika kita mendatangi muktamar itu mau nginap di mana? Pesertanya bisa nginap di hotel atau enggak ini? Kalau mau nginap di hotel ya biayanya cukup mahal. Kalau nggak bisa nginap di hotel ya cari alternatif, nginap di masjid. Itu kalau masjidnya gerbangnya nggak ditutup gitu. Atau cukup nanti tidur di atas mobil atau di atas apa? Bis. Artinya tadi orang safar itu akan terhalang makanannya, terhalang artinya persediaan makanan apa? Terbatas. Minumnya juga, tidurnya juga. Karena tidak ada orang yang safar sambil bawa rumah, ada, Pak? Jenengan bepergian ya pasti rumahnya ditinggal, nggak ada yang rumahnya di bawah. Tuh. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa idza qada nahmatahu, apabila seseorang itu telah menyelesaikan urusannya, fal yu'ajjil, mongko becik agi-agi sapa ahadukum, salah seorang di antara kamu, ila ahlihi, disuruh cepat-cepat kembali ke keluarganya. Artinya kalau jenengan nanti setelah muktamar selesai tanggal 20 apa? November selesai ya sudah cepat pulang, jangan sampai nanti bapaknya hilang malah ditunggu istrinya karena istrinya nggak ikut apa muktamar. Ini jadi bapaknya muktamar kok gak balik-balik, karena bapaknya dari Solo pindah ke Jogja, terus pindah ke Jakarta, nggak tahu kemana. Akhirnya tanggal 30 baru pulang. Yang mas-masnya masih sekolah, masih kuliah, izin sama apa? Orang tuanya mau menghadiri muktamar, tapi nggak pulang-pulang. Akhirnya apa? Sekolahnya bolos, kuliahnya apa? Absen. Padahal anjuran Rasulullah apa? Fa idza qada nahmatahu, apabila seseorang itu menyelesaikan urusannya dengan safar atau perjalanan tadi apa? Fal yu'ajjil ila ahli, adalah dia kembali kepada keluarganya. Itu anjuran atau tuntunan safar sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya ketika kita mau safar, ada beberapa hal yang penting untuk kita siapkan. Yang pertama berkaitan dengan menjelang keberangkatan. Ada sebuah sholat ya, yang sholat itu kita tunaikan karena bepergian, yang disebut dengan sholatus safar. Apa? Sholat safar. Biasanya apa atau sholat safar itu hanya dilakukan oleh orang yang mau melakukan ibadah haji. Kenapa, Pak? Karena haji itu modalnya besar, Pak. Biasanya orang haji jual kedoan, jual sawah, jual sapi. Akhirnya kan apa? Berusaha mati-matian supaya maksimal melakukan ibadah, termasuk sholat safar itu dilakukan. Padahal sebenarnya
sholat safar itu tidak hanya dituntunkan bagi orang yang mau safar dalam rangka apa? Haji, tapi semua jenis safar, termasuk nanti kalau jenengan mau bepergian ke kota Solo atau Surakarta, itu kan disebut apa? Safar. Artinya tetap disunahkan untuk melakukan apa? Puasa safar. Dan itu sudah dituntunkan di dalam HPT Jilid 1, Pak. Kalau jenengan lihat nanti di HPT Jilid 1 di putusan Wira Desa tahun 1972 ada pembahasan namanya sholawat tatawwu, sholat-sholat apa? Tatawwu al-ma'thuratu yang ada sumber dalilnya. Di antaranya apa? Sholatus safar, sholat safar. Sholat safar itu kita lakukan ketika kita mau bepergian. Itu dilakukan di rumah. Dilakukan di mana, Pak? Di rumah. Berapa jumlah rakaatnya? Rakaatain, 2 rakaat. 2 apa? 2 rakaat. Itu berdasarkan hadis Al-Mut'im Ibn Mikdam As-Sahabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma khalafa ahadun inda ahlihi," tidaklah seseorang itu meninggalkan keluarganya afdala, yang lebih baik, min rakaatain ini dari 2 rakaat yaka'uhuma, yang ia melakukan 2 rakaat tadi indahum di sisi keluarganya. Kapan dilakukan? Hina yuridu safar, ketika ia mau bepergian. Berarti Pak atau Bu, amalan yang paling afdol kita lakukan ketika kita mau meninggalkan keluarga itu apa? Sholat safar. Jumlahnya berapa? 2 rakaat. Apakah ini untuk semua jenis safar? Bepergian mencari ilmu di luar kota, ya tentu apa? Melakukan sholat safar. Bepergian dalam rangka bisnis, Pak, atau kerja, dianjurkan atau enggak? Dianjurkan. Bahkan nanti kalau jenengan lihat di HPT Jilid 1 ada hadis Ibnu Mas'ud. Hadis siapa? Ibnu Mas'ud. Ini penting, Pak. Ingat-ingat ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu mau bepergian ilal Bahrain, ke negara apa? Bahrain. Dalam rangka apa? Fi tijaratin, dalam rangka bisnis atau perdagangan. Menghadap beliau Rasulullah. Terus Rasulullah berkata, "Sholli rakaatain," sholatlah kamu 2 rakaat. Kalau jenengan, Pak, ingin bisnisnya itu dipermudah oleh Allah, ingin bisnisnya itu barokah, ketika bisnisnya dilakukan di luar kota, artinya kita safar, maka kita mulai dengan apa? Melakukan sholat safar 2 rakaat. Ini saya kira masih belum umum dilakukan, Pak. Kesuwen, Pak, ya. Kesuwen ya sholat ya. Oleh sebab itu ihya sunnah, menghidupkan sunnah itu apalagi belum menjadi tradisi, ya itu agak berat gitu. Tapi sebenarnya HPT kita sudah menuntunkan ada sholat safar tadi. Sholat safar tadi 2 rakaat. Kemudian tata caranya gimana, Pak? Apakah ada bacaan-bacaan khusus? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, sebagian sahabat Imam Syafi'i itu mensunahkan di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah itu baca Al-Kafirun. Di rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Sebagian sahabat Syafi'i itu mengatakan setelah rakaat pertama baca Al-Falaq, yaitu apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah rakaat kedua atau setelah Al-Fatihah di rakaat kedua baca apa? An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas.
tetapi sebenarnya tidak ada hadis yang khusus dari Nabi, sehingga jenengan baca surat apa saja boleh. Sehingga di APT kita tidak dianjurkan membaca surat-surat tertentu, artinya bebas, tergantung apa jenengan. Mau Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya monggo, mau Al-Falaq dengan Anas ya monggo, ataupun surat-surat yang lainnya. Oke. Itu kalau mau bepergian. Tetapi Pak, sholat safar itu juga dianjurkan ketika kita pulang dari bepergian, tapi tidak dilakukan di rumah. Ini catat ya, tidak dilakukan di rumah, tapi kalau mau bepergian dilakukan di rumah. Dan terus dilakukan di mana Pak? Di masjid. Di apa? Di masjid sebelum kita masuk rumah. Masjidnya masjid mana saja terserah gitu. Itu. Dan berapa jumlah rakaatnya? 2 rakaat sebagaimana yang kita mau lakukan ketika mau safar. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Qala dia berkata, kuntu ono sapa ingsun iku ma'a Rasulillah ing dalem sertane Rasulullah fi safarin ing dalem apa? Safar utawa lelungan. Falamma qadimnal Madinah, tatkala kita sudah sampai kota Madinah. Rasulullah itu domisilinya di mana, Pak? Di Madinah. Berarti Rasulullah sudah memasuki apa? Kota atau asal daerah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir ibn Abdullah, udkhulil masjidah, masuklah kamu ke masjid. Untuk apa? Fasolli rakaatain, untuk sholat 2 rakaat. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga Pak atau Bu, terutama jenengan yang jadi panitia, kalau nanti mau menjadikan rombongan muktamar itu betul-betul religius dan asli ada dasar sunnahnya. Ini bukan gawe-gawean loh. Asli ada tuntunannya dari Nabi. Nanti rombongan bis muktamar ketika pulang sudah memasuki kota Bojonegoro, sebelum sampai ke rumah itu melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat, cari masjid manapun, termasuk masjid sini, masjid Gunung Sari kan sebelum masuk rumah gitu. Oke, itu kalau mau menjadikan nuansa muktamar itu betul-betul religius dan asli ada dasar sunnahnya, bukan kadang, mohon maaf ini, kalau travel itu kadang bikin ritual tertentu Pak, padahal saya nggak mau nyebutkan contohnya. Nanti yang bekerja di travel tersinggung. Tapi intinya sebagian travel, artinya nggak semuanya ya, itu kadang bikin acara dan tidak ada sumbernya dari Nabi, supaya apa? Memberikan kesan kepada jamaah seolah-olah apa? Perjalanannya itu sangat religius. Tapi kadang sholat safar tidak dilakukan. Oke ya. Berikutnya apa atau Bu? Berikutnya kalau kita mau bepergian, ya termasuk muktamar, itu disunahkan wadaan. Wadaan itu apa? Berpamitan. Ini penting Pak atau Bu. Jadi nak bapaknya mau bepergian, ya pamitan sama istrinya. Jangan sampai Pak dengan hilang dari rumah nggak pamitan. Atau mungkin masnya itu mau bepergian nggak izin orang tuanya, akhirnya apa? Bingung keluarganya mencari, apalagi nggak bawa KTP, itu jadi masalah nanti kalau terjadi apa-apa di perjalanan. Sehingga wadaan, pamit kepada keluarga itu tuntunan agama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah ketika ada seorang sahabat yang mau bepergian. Maka Abu Hurairah memanggilnya, ta'ala waddi'uka kama wadda'ani Rasulullah. Kesini,
saya akan titipkan kamu sebagaimana Allah menitipkanku. Kemudian Abu Hurairah menitipkan orang yang mau bepergian tadi dengan mengucapkan apa? Istauda'tuka Allahal-ladzi la yudayyi'u wada'i'ahu. Saya titipkan kamu kepada Allah, yang Allah itu ketika dikasih titipan apa Pak? Tidak mungkin menyia-nyiakan apa? Titipannya. Karena orang yang bepergian itu potensi untuk tidak kembali ke rumah itu sangat mungkin Pak. Ya kan? Entah di perjalanan itu terjadi apa dan apa, sehingga tadi ketika mau bepergian ada kesunahan untuk pamit kepada anggota keluarganya, sehingga ketika terjadi sesuatu di perjalanan mudah untuk dicari. Berikutnya Pak Tebu, ada kesunahan yaitu musafahah. Musafahah itu apa? Berjabat tangan. Itu bukan hanya tradisi tapi tuntunan Nabi. Dan Nabi bersabda bagaimana? Tasafahu yadhabil ghillu. Tasafahu, saling berjabat tanganlah kamu sekalian, yadhabil ghillu, maka kedengkian itu akan apa? Hilang. Sehingga orang kalau habis cekcok Pak, atau habis apa? Kelahi, itu supaya damai apa? Salaman. Kalau jenengan Pak atau Bu berselisih sama istrinya, kalau mau damai ditandai apa Pak? Salaman atau enggak Pak? Biasanya kalau orang mangkel atau benci, kalau sudah mau salaman itu menunjukkan apa? Kedengkian itu mulai apa? Berkurang. Kebencian itu mulai apa? Berkurang. Nah, sehingga agama Islam menganjurkan untuk salaman. Salaman itu apa? Memberikan ketenangan secara psikologi, menunjukkan apa? Kedamaian, menunjukkan persaudaraan, menunjukkan kita tidak ada iri dan dengki atau kebencian terhadap orang lain. Itu diantara apa? Hikmah kenapa kita dianjurkan untuk musafahah. Termasuk Pak atau Bu, ketika ada orang yang mau bepergian, seorang bapak bepergian keluar kota, pamitan sama istrinya, salaman dulu, itu istrinya pasti secara psikologi itu tenang, rela bapaknya apa? Meninggalkan rumah. Ini Pak atau Bu, jenengan punya anak kuliah di luar kota, ketika mau pamit dengan salaman itu pasti kalau salaman itu memberikan nuansa apa? Batin dan psikologi yang tenang. Jenengan apa? Akan merasa tentram bahwasanya anak saya itu keluar kota itu nggak neko-neko, betul-betul apa? Cari ilmu, dan jenengan merasa yakin. Artinya biayanya juga mahal Pak. Wis didolno sapi, didolno apa? Sawah, ternyata anaknya nggak serius di dalam apa? Belajar gitu. Oke. Dan juga dianjurkan untuk mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini meskipun apa? Sudah umum, tapi kadang untuk mentradisikan itu Pak, di lingkungan keluarga kita itu kadang juga nggak mudah ya. Ada sebagian keluarga yang salam itu mungkin masih belum menjadi tradisi gitu. Tetapi ajaran Islam ya sebenarnya salam itu menjadi tradisi yang diucapkan ketika ketemu orang lain. Oke. Berikutnya Pak, tadi kalau persiapan kita keluar rumah, sekarang saat keluar rumah kita disunahkan untuk membaca doa. Doanya jenengan yang sudah hafal apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah saya keluar rumah. Tawakkaltu 'ala Allah, kalau sudah keluar rumah kita harus apa? Tawakal, pasrah kepada Allah. Kenapa Pak? Karena tadi orang keluar rumah itu potensi yang negatif itu banyak. Kecelakaan, kemudian apa? Dibunuh oleh orang lain,
dicopet oleh orang lain, semacam-macam itu. Dan sehingga apa? Ketika kita mengawali keluar dari rumah disuruh apa? Tawakkaltu 'ala Allah. Kita disuruh untuk pasrah dan berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan kita mengakui bahwasanya tiada daya dan kekuatan kecuali apa? Dari Allah. Tuh. Artinya apa? Kita pasrah secara loyalitas hanya kepada Allah. Dalam hadisnya Pak, dalam hadis Anas bin Malik ya, disebutkan ketika ada seseorang yang keluar rumah dengan membaca doa tadi, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Orang tadi apa? Hudiyah, diberi apa? Petunjuk. Sehingga nanti kalau di luar rumah itu potensi kemaksiatan itu kan sangat banyak Pak. Kalau jenengan di rumah itu potensi melakukan kemaksiatan kan sedikit Pak. Di luar rumah kalau laki-laki ya lewat apa? Lihat lawan jenis Pak ya. Itu mengganggu. Kemudian apa? Ya mungkin pergaulan yang tidak baik. Nanti di luar rumah bakal ketemu orang yang minum, orang yang nyopet, semacam-macam. Sehingga kalau kita keluar rumah dengan mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kita akan dibimbing. Wa kufiya, dan akan dicukupi. Bisa jadi bekal kita apa? Habis di tengah apa? Jalan. Karena mungkin persediaan bekal banyak Pak. Tapi kan potensi untuk dicopet misalnya. Ketika terjadi sesuatu kufiya akan dicukupi. Mungkin ketika dicopet akan ditolong oleh orang lain. Wawukia, dan orang itu akan diproteksi. Ya, diproteksi itu dari kejahatan atau macam-macam. Bisa jadi mau dicopet karena awalnya mau keluar rumah bilang Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Orang yang mau nyopet apa? Keliru apa Pak? Keliru saku yang kosong Pak. Padahal saku ini jenengan yang satunya ada uangnya, tapi yang dirogoh saku yang satunya. Atau keliru saku sampingnya. Apa? Karena apa? Barokah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Berarti manfaatnya tiga tadi Pak. Orang itu hudiyah, dikasih apa? Petunjuk. Yang kedua kufiyah, dicukupi ketika apa? Keluar dari rumah. Yang ketiga wuqiyah, akan diproteksi, dijaga dari berbagai macam kejahatan dan marah bahaya. Kemudian Pak, ketika kita sudah naik kendaraan, ada adab yang penting untuk kita jaga. Ketika sudah di bis, di mobil, di kereta api, di pesawat terbang, duduklah sesuai dengan tempat duduk. Jangan apa? Ngerebut tempat duduk orang lain. Demikian juga nanti kalau muktamar, panitia muktamar sudah mengumumkan siapa yang daftar pertama akan dapat kursi yang pertama. Jenengan daftar ejek ragu-ragu, aku ini daftar enggak. Akhirnya mau hari H baru daftar. Dapat apa? Kursi yang paling belakang. Akhirnya pas waktu pemberangkatan aku kok ningguni dhewe to. Padahal aku pengen apa? Lungguh cedake sopir. Akhirnya orang yang daftar pertama digeser tempatnya. Boleh nggak itu? Nggak boleh itu. Secara adab Islami juga tidak boleh gitu. Oke. Kemudian ketika kita sudah naik kendaraan, ada doa yang kita baca Pak. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kendaraan apapun yang kita apa? Tunggangi. Baik apa? Mobil, becak, kereta api, pesawat terbang, apapun itu. Doanya tadi, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza
wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian berikutnya apa? Kalau kita di dalam perjalanan, maka perjalanan itu diisi dengan hal-hal yang positif. Meskipun agama Islam itu apa? Bukan agama yang tanpa refreshing, Pak. Nabi bilang agama Islam itu ada fusah. Fusah itu apa? Refreshing. Orang beragama itu bukan apa? Bukan kaku kemudian serius terus, enggak. Tapi juga boleh apa? Refreshing. Termasuk Islam memerintahkan kita untuk melakukan perjalanan. Al-Quran bilang apa? Siru fil ardi. Siru itu apa? Saro ya siru apa Pak? Sir-siran, guyon-guyon. Dulu kalau belajar apa sorof di pesantren itu kan diselewengkan. Saro ya siru apa? Sir-siran. Saro itu artinya berjalan ya. Kalau siru fil amal artinya berjalanlah kamu sekalian. Fil ardi di muka bumi artinya kita melakukan perjalanan ke tempat lain, itu perintah dari Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak hanya menyuruh kita untuk melakukan perjalanan, tapi apa? Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fangduru, maka lihatlah bagaimana akibat-akibat orang yang mendustakan Allah. Sehingga perjalanan itu apa? Harus digali nilai-nilainya gitu. Ketika misalnya jenengan punya kesempatan mengunjungi Museum Tahrir di Mesir, di sana bakal lihat apa Pak? Jenazahnya Fir'aun. Jenazahnya Fir'aun itu masih ada sampai sekarang. Karena orang Mesir itu punya tradisi mumifikasi. Mumifikasi itu apa? Mayit itu diawetkan, nggak akan bosok. Nah, sehingga piramid itu sebenarnya apa? Kuburan Raja Mesir yang diberi nama atau yang diberi gelar apa? Fir'aun. Fir'aun itu nama gelar Raja Mesir, bukan nama orang ya. Tapi Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa itu yang disebut Ramses II atau Fir'aun apa? Generasi yang kedua gitu. Itu gelarnya apa? Fir'aun. Dikubur di piramid itu atau ahram kalau bahasa Arabnya. Dan jasadnya masih utuh. Karena apa? Punya tradisi namanya mumifikasi. Sehingga kalau jenengan misalnya ke Mesir sana tahu apa? Jenazahnya Fir'aun. Fir'aun itu orangnya cebol, Pak. Hitam, cebol, kecil. Menunjukkan orang yang kecil tapi sombongnya apa, Pak? Setengah mati. Sombongnya apa? Meluai nyundul langit gitu. Bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Itu berarti ketika kita pergi ke Mesir ada nilai spiritualitas dan refleksi yang kita gali. Dan sehingga kalau kita melakukan perjalanan ya disilah dengan hal yang baik. Misalnya apa? Berzikir, baca Quran. Nah ini enggak tradisi Pak. Kalau jenengan di negeri Timur Tengah, apalagi bulan Ramadan Pak, orang bawa Quran di bis, di kendaraan umum, di kereta itu biasa saja gitu. Karena ingin memanfaatkan momentum Ramadan untuk apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi bacanya ya tentu enggak keras Pak. Kalau di sini mungkin bawa mushaf ke bis lebih tonggone ini, karena sekalian pamer Pak. Aku ki sing paling apa? Soleh gitu. Aku iki hafal Quran kan gitu. Tapi kalau di Mesir biasa saja baca apa sekeras apa yang ia dengar, artinya tidak sampai mengganggu orang di sampingnya. Kemudian membaca buku. Ini kalau di negara-negara Barat punya habit atau kebiasaan ini, kemana-mana bawa buku. Kalau kita itu ya nggak pernah ya. Terus pokoknya lelungan ya apa-apa. Ya wes penting seneng-seneng guys. Baca buku juga nggak pernah. Di rumah saja nggak baca buku apa maneh apa
di perjalanan yo serak orane Pak ya. Dan juga berbicara baik Pak ya. Karena kita potensi misuh itu ketika di luar, apalagi di terminal Pak. Wong sing di terminal lho Pak, tahu orang apa wis dibisoi. Ini hati-hati. Karena kita Pak, ketika di luar di perjalanan itu pasti melihat orang itu macam-macam Pak kelakuannya. Kalau kita nggak sabar ya misuh-misuh terus Pak. Artinya minimal kita tetap menjaga supaya tidak berkata yang jelek gitu. Oke. Berikutnya, ini yang paling penting Pak. Ketika kita melakukan perjalanan, termasuk nanti muktamar, ada rukhsah, yaitu apa? Keringanan di dalam melaksanakan sholat fardu, yaitu kita diperbolehkan untuk sholatul jam'i wal qasri, melakukan sholat jamak dan qasar. Berarti apa? Boleh melakukan sholat wajib dengan jamak dan qasar. Nah, sekarang Pak, apa yang dimaksud dengan sholat jamak? Sholat jamak al-jam'u itu artinya menggabungkan. Maksudnya apa? Menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu. Kalau dua sholat itu dilakukan di waktu sholat yang pertama, disebut apa? Jam'u takdim. Kalau dilakukan di waktu sholat yang kedua, disebut apa Pak? Jam'u takhir. Nah, sholat yang bisa dijamak itu sholat apa saja Pak? Duhur dan asar. Itu yang pertama ya, duhur dan asar. Kalau kita lakukan di waktu duhur, itu namanya apa? Jam'u takdim. Kalau kita lakukan di waktu asar, itu namanya jam'u apa? Jam'u takhir. Kemudian berikutnya sholat apa? Sholat maghrib dan isya. Kalau kita lakukan di waktu maghrib, namanya apa? Jam'u takdim. Kalau kita lakukan di waktu isya, itu namanya apa? Jam'u takhir. Nah, sekarang subuh gandengannya sama sholat apa Pak? Sama sholat apa? Sama sholat duha. Subuh digandeng dengan sholat isya atau dengan sholat duhur? Nah, kalau subuh jawabannya tidak bisa dijamak. Berarti subuh ya sesuai dengan waktunya. Nah, kok kadang Pak ada orang yang kerinan subuhnya jam 8 terus dijamak sama sholat duha, itu bukan jamak itu, atau sholat duha. Itu kerinan itu. Oke ya. Nah, alasan kebolehannya menjamak Pak, sebagaimana hadis Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza tahala qabla an tazigha syamsu, apabila Rasulullah mau bepergian sebelum matahari itu tergelincir. Artinya sebelum apa? Sebelum zawal, sebelum mancing atau masuknya waktu duhur. Akhara ad-duhra ilal asri. Rasulullah mengakhirkan sholat duhur ke waktu sholat asar. Tsumma nazala. Kemudian Rasulullah apa? Turun dari kendaraan. Nanti kita lihat kalau jenengan sholat safar, sholatnya di kendaraan atau harus turun di masjid atau musola Pak. Nanti kita bahas ya. Fajama'a, terus Rasulullah menggabung bainahuma, antara sholat duhur dan asar. Berarti ini jamak apa Pak? Takhir. Kenapa? Karena Rasulullah mengakhirkan sholat duhur dilakukan di waktu sholat asar. Berarti jamak apa? Takhir. Oke. Fa in zaghatis syamsu, apabila matahari sudah tergelincir, maksudnya sudah masuk apa? Waktu sholat duhur.
qabla ayartahila, sebelum dia berangkat, shalla adh-dhuhra, Rasulullah melakukan sholat duhur. Di riwayat yang lain melakukan sholat duhur dan sholat asar. Tsumma raqiba, terus naik kendaraan. Berarti jamak apa Pak? Jamak takdim. Kesimpulannya Pak, kalau jenengan mau bepergian, berarti calon musafir masih di rumah, itu sudah boleh menjamak atau belum? Calon musafir. Sudah boleh atau belum? Sudah boleh kalau itu jamak. Tapi kalau qashar harus sudah berada di perjalanan. Oke ya? Berarti kalau jamak kita mau bepergian belum safar, baru mau itu sudah boleh menjamak dua sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mau bepergian sudah masuk apa waktu duhur, itu Rasulullah menjamak sholat duhur dan asar, baru naik apa kendaraan. Kenapa kok demikian Pak? Kalau jamak tidak disyaratkan di tengah perjalanan, beda dengan apa? Qashar. Karena berdasarkan hadis Ibnu Abbas, di sana dikatakan jam'an nabiyyu baina dhuhri wal asri bil Madinah. Rasulullah itu pernah menjamak antara sholat duhur dan asar di kota Madinah. Rasulullah itu tinggalnya di mana Pak? Di kota Madinah. Berarti kalau Rasulullah di kota Madinah masih mukim atau sudah safar? Masih mukim. Fi ghairi safarin, tanpa bepergian, wala khaufin, dan tidak ada apa? Ketakutan. Qala qultu ya Abul Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada Abul Abbas, "Wa lima fa'ala dzalik?" Kenapa Rasulullah melakukan hal itu? Arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Karena Rasulullah tidak mau apa? Merepotkan atau menyulitkan seseorang dari umatnya. Sehingga jamak itu boleh dilakukan meskipun kita tidak safar. Contohnya Pak, kalau jenengan sakit misalnya, sakit yang tidak memungkinkan kita melakukan sholat di setiap waktu, tapi sakitnya yang cukup berat loh, misalnya sangat payah sakitnya. Kalau sholat tiap waktunya, maksudnya duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, itu nggak kuat, itu boleh menjamak. Status jenengan musafir atau enggak? Tidak. Oleh sebab itu jamak itu boleh kalau kita tidak harus musafir. Contoh lagi, kalau kita melakukan sholat di masjid misalnya, sholat maghrib dan sholat isya, waktu itu kita melakukan sholat maghrib, kemudian turun hujan Pak, sangat deras. Sangat deras. Diprediksi hujan ini tidak mungkin reda sampai masuknya waktu sholat. Kemudian imam mengumumkan kepada jamaah, setelah sholat maghrib langsung kita jamak. Langsung kita jamak sholat maghrib dan isya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau hujannya diprediksi sangat lebat sehingga nanti memunculkan kesulitan kita mendatangi sholat isya, itu boleh. Dalam kondisi itu kita musafir atau enggak Pak? Tidak, kita mukim, sehingga jamak itu tidak harus syaratnya itu dia musafir. Oke. Berikutnya Pak, sholat qashar. Kalau tadi jamak itu menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu. Nah sekarang qashar itu artinya apa? Qasir itu pendek ya? Lawannya tawil, panjang. Kalau qashar itu artinya memendekkan sholat. Artinya apa? Sholat yang 4 rakaat dipendekkan menjadi 2
rakaat. Sholat yang boleh dikosor itu sholat apa saja Pak? Duhur. Kalau duhur dikosor menjadi 2. Berikutnya apa? Asar. Asar 4 rakaat dikosor menjadi 2. Berikutnya apa Pak? Maghrib. Maghrib dikosor menjadi berapa Pak? 1,5. Lah sing setengah kuwi Pak, piye carane nglakoni? Berarti apa? Habis rukuk langsung berdiri. Nanti kayak sholat khusuf kemarin ya. Karena maghrib itu 3 rakaat dikosor ya jadi apa? 1,5. Kemudian berikutnya apa? Sholat isya ketika dikosor menjadi 2 rakaat. Berarti kesimpulannya sholat yang boleh dikosor itu as-sholatu rubaiyah, sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat itu sholat apa saja? Duhur, asar, isya. Bagaimana kalau sholat maghrib? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sholat maghrib itu 3 rakaat. Kalau dikurangi setengah Pak, ya nanti menjadi 1,5 itu. Yang setengah ini gimana cara melakukannya? Jadi secara matematika pun juga bisa bisa dikurangi, tapi sulit dipraktekkan yang setengahnya itu. Kemudian yang kedua, sholat maghrib itu witrun nahar. Witirnya sholat siang. Sehingga kalau witirnya sholat siang sudah sudah 3, nggak bisa dikurangi lagi. Nanti dijadikan 1 kan nggak bisa tadi. Kan witir itu kan 1, 3, 5. Dia sudah 3. Kalau dikurangi setengah tadi, 1,5 kan tetap nggak bisa jadi 1. Sehingga tetap maghrib itu tidak bisa dikosor. Berikutnya Pak, subuh bisa nggak? Bisa nggak? Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Secara matematika Pak, 2 dikurangi 1 jadi 1 rakaat. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Tapi kok jenengan ngotot gak iso? Apa alasannya? Nah ini kalau bisa jawab Pak, pinter tenan jenengan. Gimana Pak jawabannya? Secara matematika bisa nggak? Bisa. Sholat subuh itu 2 rakaat dikurangi 1 tinggal 1. Dilaksanakan bisa nggak? Sholat 1 rakaat bisa nggak? Bisa. Tapi masalahnya Pak, jawab pertanyaannya. Kenapa jenengan ngotot nggak bisa? Gimana Pak? Tidak ada contohnya dari Nabi. Wes bar ya. Ya ciri ini ngono. Ya yang lainnya apa? Gimana jawabannya? Gimana? Wis loro wae dinyang kok. Tapi kan sholat 1 rakaat kan bisa tuh Pak. Sholat witir kan boleh 1 rakaat. Kenapa Pak? Kenapa nggak boleh? Kenapa Pak? Kalau subuh pembukaannya sholat siang itu. Ya, coba gimana? Jawabannya gimana? Ada yang bisa jawab Pak? Lagi ilmu kelas tinggi Pak. Nah jenengan iso jawab, hebat tenan. Jawabannya gimana? Coba jawabannya perhatikan. Di dalam hadis Aisyah, ia berkata, awwalu ma furidatis sholatu rak'ataini. Salat itu pertama difardukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih di kota Mekah. Rak'atain, 2 rakaat. Kalau orang mukim berikutnya ketika Nabi sudah sampai di Madinah, itu digenapi 2 lagi menjadi 4.
Tapi kalau dia musafir, kembali pada asal mula difardukannya apa? Sholat. Berarti sholat itu pertama kali Pak diwajibkan itu 2 rakaat. Asalnya 2 rakaat, kok jenengan mau korupsi 1 rakaat, sehingga tidak boleh. Kalau jenengan menggunakan logika matematika bisa nggak Pak? Tadi subuh dikosor ya jadi 1 rakaat, bisa nggak? Bisa. Jangan dilakukan 1 rakaat, bisa nggak? Bisa. Tetapi itu menyalahi awal mula apa? Diwajibkannya sholat. Berapa? Rakaataini, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu jawabannya. Iya. Saya paham ya? Nah itu. Nah sekarang Pak, jenengan ngeyel. Wong sholat witir itu bisa dilakukan 1 rakaat. Tapi kalau sholat subuh kenapa tidak dikosor? Iya Pak jawabannya. Nah, sholat witir sunnah Pak. Kalau sholat subuh apa? Wajib. Yang lainnya gimana jawabannya? Nah itu. Sholat witir itu ganjil. Namanya witir itu ganjil. Bilangan ganjil itu ya diawali dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sehingga jenengan nggak boleh witir itu dimulai dari 3. Berarti yang padahal 3 itu kan ganjil. Padahal ganjil itu dimulai dari 1. Sehingga melakukan sholat witir 1 rakaat itu boleh. Oke. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Sholatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khashita as-subha, kata Rasulullah. Kalau engkau takut masuk waktu subuh, fa autir bi wahidah. Witirlah kamu dengan 1 rakaat. Oke. Itu yang disebut dengan sholat qashar ya Pak. Berarti sholat qashar itu hanya bisa diterapkan di sholat yang jumlahnya 4. Berarti sholat zuhur, asar, dan isya. Maghrib tidak boleh di qashar, berarti tetap 3. Subuh itu nggak boleh di qashar, karena subuh itu 2 rakaat itu asal dari apa? Difardukannya apa? Sholat. Oke ya. Sekarang dalilnya tentang kebolehan sholat qashar di dalam surah An-Nisa ayat 101. Jenengan perhatikan ayatnya ya. Wa idza darabtum fil ardi, jika kamu melakukan apa? Bepergian di muka bumi. Sehingga kesimpulannya apa? Sholat qashar itu harus dilakukan ketika kita sudah apa? Sudah safar, sudah apa? Bepergian. Karena Al-Quran bilang apa? Wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu bepergian di muka bumi. Falaisa alaikum junahun, falaisa mongko ora ana iku alaikum ing atase sira kabeh apa junahun, dosa. Antak suruh minas sholat, yaitu kamu mengqashar atau memendekkan sholat. Tapi dijelaskan Pak, in khiftum, ini syaratnya ya. In khiftum, jika kamu sekalian takut, ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika orang-orang kafir itu memfitnah kamu. Memfitnah itu ya mencelakakan, mengganggu dan sebagainya. Dalam ayat ini Pak, sholat qashar itu disyariatkan berkaitan dengan khauf, dengan ketakutan terhadap apa? Orang-orang kafir. Dan sekarang Pak, kita masih dalam kondisi ketakutan atau perang atau enggak? Tidak, kita sudah kondisi aman. Dan sekarang Pak, kalau kita kondisi aman, apakah masih berlaku sholat qashar itu? Padahal kan kita aman-aman saja Pak, nggak ada ketakutan dari orang kafir. Apakah masih berlaku sholat qashar? Masih Pak. Padahal ayatnya Pak, in khiftum ayyaftinakumul ladzina
kafaru. Sholat qasar itu dihubungkan dengan ketakutan terhadap orang-orang kafir. Padahal kita kondisinya apa? Sudah aman. Apakah kebolehan sholat qasar itu masih berlaku? Nah, ini angel juga Pak jawabannya. Piye kita jawab? Nah, ternyata dalam hadisnya Pak, riwayat Imam Muslim, ada sahabat Ya'la ibn Umayyah. Qultu li Umar bin Khattab. Ya'la ibn Umayyah itu pernah bertanya Umar bin Khattab tentang makna ayat tadi. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kata Ya'la ibn Umayyah, faqad aminan nas. Sekarang kita itu sudah aman. Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada Umar bin Khattab, artinya Ya'la ibn Umayyah itu mengalami iskal, Pak. Iskal itu apa? Kesusahan untuk memahami ayat Al-Quran. Ini kelasnya sahabat loh Pak. Cek kadang susah memahami ayat Al-Quran, yang sahabat itu bahasanya bahasa Arab. Kalau jenengan tidak pernah kan mengalami kesusahan memahami Al-Quran ya, karena nggak pernah ngaji. Nggak, canda-canda ya. Kalau kita nggak pernah ngaji kan yo aman-aman saja Pak. Terus nggak tahu bingung, nggak pernah apa mencoba memahami. Tapi Ya'la ibn Umayyah itu pernah iskal, pernah bingung. Ini maksudnya piye itu ayat tadi? Salat qasar itu dihubungkan in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ketika Umar bin Khattab tadi ditanya dengan pertanyaan tadi, kata Umar bin Khattab apa? Ajibtu mimma ajibta minhu. Saya itu pernah apa? Saya itu pernah heran, atau artinya tidak bisa memahami ayat ini sebagaimana kamu heran atau susah memahami ayat ini. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Terus saya apa? Bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Rasulullah menjawab apa? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Sesungguhnya sholat qasar itu sedekah yang Allah mensedekahkan dengannya kepada kita. Kalau Allah ngasih sedekah kepada kita Pak, diterima atau enggak? Terima enggak? Terima. Sedekah bukan dari Allah saja diterima kok. Maksudnya dari manusia, apalagi ini sedekahnya dari Allah. Faqbalu, maka terimalah shadaqatahu, sedekahnya. Artinya sholat qasar itu meskipun awalnya dihubungkan dengan apa? Ketakutan terhadap orang-orang kafir, tetapi berikutnya menjadi rukhsah yang nilainya itu sama dengan sedekah, yaitu sholat yang 4 rakaat dikasih oleh Allah keringanan menjadi 2 rakaat. Sehingga kesimpulannya Pak, kalau orang musafir melakukan sholat itmam, menggenapkan sholat duhur yang 4 rakaat, asar yang 4 rakaat, isya yang 4 rakaat, sholatnya sah atau enggak? Sah. Tapi mana yang lebih baik? Mengqashar atau menyempurnakan? Mengqashar. Berarti lebih baik apa? Mengqashar. Ini pentingnya Pak ngaji. Jangan jenengan buang enggak. Saya musafir yo sholatku cek tak genepno, cah kene kok no. 4 rakaat enteng. Itu jawaban galak Pak, tapi kosong dari keilmuan. Mau melete tok tapi otake kok kosong, gak tahu apa ngaji, guyon-guyon. Oke ya. Itu tentang sholat qasar. Berikutnya, ketika kita musafir, maka ada beberapa cara untuk melakukan sholat. Maksudnya apakah di kendaraan atau harus nyari masjid atau musola. Tapi salah satu dari syarat sholat itu harus apa Pak? Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat itu apa? Istiqbalul kiblat. Karena Nabi bersabda apa? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Setelah Nabi berdoa kepada Allah,
supaya apa? Melakukan tahwilul kiblat, memindahkan arah kiblat yang dulu menghadap kemana Pak? Baitul Maqdis. Berapa bulan? 16 bulan. Nabi selalu apa? Berdoa menghadap ke langit, kemudian Allah mengabulkan dan Allah mengatakan apa? Atau berfirman, "Fawalli, maka palingkanlah wahai kamu Muhammad wajahmu satrul masjidil haram." Sehingga setelah itu ketika Nabi mau sholat itu istiqbalal kiblah, menghadap kiblat. Tsumma kabbara, lalu takbir. Berarti sholat itu pertama cari arah kiblat dulu baru takbir. Ada nggak jamaah sini yang sholatnya takbir dulu Pak, baru nyari arah kiblat? Allahu akbar, lagi bingung kiblatin di dong. Ada nggak? Nggak ada. Atau jenengan sholat jamaah di sini ngadep nendi wae, Allahu akbar lagi madhep kulon. Itu nanti sholatnya madhep ben. Nah sekarang yang menjadi permasalahan kalau kita safar itu bagaimana cara menghadap kiblatnya? Yang pertama dilihat kendaraan kita apa Pak? Kalau kita naik kapal laut, soalnya jenengan mau muktamar nanti ke Solo naik kapal laut, buaya ngelenceng ya. Padahal jauh dari pelabuhan. Ya, ketika naik kapal laut, ini maksudnya bagi muktamirin yang dari luar Jawa Pak maksudnya. Ketika naik kapal laut, ketika kita mau sholat bagaimana? Cari arah kiblat. Biasanya kan ada toh. Tapi setelah kita cari arah kiblat, Allahu Akbar, posisi kita mungkin molak-malik nggak? Pokoknya mbak gede, mau maduk nanti weh. Nah ketika molak-malik tadi, sholatnya sah nggak? Sah. Tapi diawali dengan mencari arah kiblat. Oke. Berikutnya, kalau jenengan di kendaraan umum Pak, kendaraan umum itu ya bis, kereta api, pesawat terbang itu. Jenengan mau sholat, padahal tempat duduknya itu tidak menghadap kiblat. Misalnya mau ke tadi Solo Pak, naik bis, kemudian naik kereta, bisa nggak naik kereta? Ada nggak jalur? Ada. Nah, bisa ya. Nanti nanti putar lagi ya. Kebetulan tempat duduknya jenengan menghadap ke timur, mau sholat Pak. Madepnya maksa, madep ke barat atau tetap madep timur Pak? Ya ditukar, yo nak gelem Pak, nggak gelem. Iya kalau depannya mau ditukar ya, kalau nggak mau. Boleh nggak sholat menghadap ke timur? Jawabannya boleh. Kenapa? Berdasarkan prinsip kemudahan di dalam Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan kaidah apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Artinya dengan sholat sesuai dengan arah bangku atau kursi. Kalau kursinya menghadap ke timur ya sudah, sholat dengan menghadap ke timur. Nggak usah memaksa mergo ngarepe gak oleh bangkune ditukar Pak. Terus jenengan ledesi ngarepe kayak silite jenengan. Ngapunten nih guyon-guyon. Itu nggak usah, itu apa? Membawa kesulitan. Itu kalau angkutan umum atau transportasi umum. Tapi kalau jenengan nanti berangkat ke muktamar, itu bawa mobil sendiri, bawa bis sendiri juga, atau rombongan tadi, yang mana jenengan bisa mengatur supirnya atau drivernya. Kan komando jenengan, drivernya suruh berhenti ya berhenti. Tapi kalau kendaraan umum jenengan bilang ke supir bis, Pak saya mau sholat dulu ya, bisnya berhenti dulu, boleh nggak Pak? Wis nanti jenengan tendang kabeh karo wis gak sah Pak bis metu wae. Tapi kalau jenengan rombongan nanti itu bisa mengatur apa drivernya. Sehingga kalau kendaraan
pribadi atau kendaraan yang kita nyewa yang mana kita bisa mengatur drivernya. Berarti kalau mau sholat apa? Mencari masjid atau sholat. Tidak boleh sholat di atas kendaraan, kecuali posisi yang mendesak. Jangan naik mobil, mau naik pesawat, nanti tiket berangkatannya ini kan sesuai dengan schedule-nya. Kalau nanti berhenti ke apa? Cari masjid atau cari musola, nanti takut apa? Tiketnya hangus. Kalau dalam kondisi itu boleh sholat di kendaraan meskipun itu kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum. Oke ya. Itu tentang apa? Menghadap kiblat bagi orang yang sholat apa? Musafir. Nah, berikutnya tadi sudah kita bahas, Pak, bahwasanya kalau kita sudah selesai muktamar, karena muktamar itu tanggal 18 November sampai 20 tadi apa? Disuruh cepat-cepat pulang. Kalau selesai ya sudah. Jangan sampai nanti pasca muktamar malah hilang. Akhirnya apa? Ya nggak beraktivitas, nggak bekerja, dicari istrinya. Bagi yang mas-masnya yang masih kuliah atau masih sekolah, nanti sekolahnya absen, kuliahnya luwak, alasannya pergi muktamar tapi nggak pulang-pulang. Dan ini apa? Bertentangan dengan hadis Rasulullah tadi. Rasulullah bilang apa? Fa idza qada nahmatahu, kalau seseorang itu apa? Telah menyelesaikan urusan dengan safarnya itu apa? Fal yu'ajjil ila ahli, disuruh cepat-cepat kembali ke keluarganya. Mungkin demikian ya kajian kita. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menanyakan sesuatu atau mempertajam apa topik yang kita bahas. Monggo Pak, Bu. Ya ada tuh. Oke, monggo. Maksudnya habis sholat subuh gimana? Sholat sunnahnya. Nah kalau safar itu ada dua sholat yang masih dijaga oleh Rasulullah. Di antaranya rakaatani atau rakaat al-fajri, 2 rakaat apa? Sholat fajar yang dikatakan oleh Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua sholat witir, itu yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah. Ya, tetapi kalau jenengan ya kalau ingin mengikuti Rasulullah melakukan sholat qobliyah subuh, ya berarti boleh-boleh saja, dan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi kalau sholat rawatib yang lainnya selain tadi apa? Qobliyah subuh sama sholat sunnah witir, itu terkadang ditinggal oleh Rasulullah karena safar itu apa? Qit'atun minal azab, sebagian dari azab. Orang bepergian itu repot segalanya Pak ya, sehingga sholat-sholat sunnah itu tidak dilakukan. Tetapi 2 sholat tadi, 2 rakaat sebelum fajar dan sholat witir, itu kalau dari Rasulullah semacam itu ya. Oke, ada yang lain? Tapi itu sunnah Pak ya, kalau misalnya jenengan tinggalkan ya enggak apa-apa, namanya sunnah kan. Tapi kalau dilakukan ya memang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ya. Gimana? Ya itu gini, sholatnya di rumah Pak, itu kan waktu yang kita dimakruhkan untuk melakukan sholat, yaitu apa? Ba'da subhi sampai apa? Terbitnya matahari. Kemudian terbitnya matahari sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak.
Karena apa? La sholata ba'da subhi, tidak ada sholat setelah subuh. Itu kalau sholat sunnah yang sababnya itu mutaakhir, Pak. Sebabnya itu belakangan. Jenengan mau sholat sunnah mutlak, nggak ada sebab, itu nggak boleh. Tapi kalau jenengan setelah sholat subuh masuk masjid, masih ada nggak kesunahan melakukan sholat tahiyatul masjid? Masih nggak? Masih, karena sholat tahiyatul masjid itu bagi orang apa? Yang masuk masjid. Karena apa? Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisanna hatta yusolli apa? Rakaatain. Apabila seorang di antara kamu masuk masjid, janganlah dia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu kan bukan sebab apa? Mutaakhir. Karena dia dalam mazhab Syafi'i sholat yang dzatu sababin, punya sebab, itu boleh dilakukan. Termasuk tadi sebab kita melakukan sholat sunnah safar apa? Ya bepergian, meskipun itu jatuh setelah sholat subuh, tetap boleh. Tetap apa? Boleh, apalagi itu sudah diagendakan, Pak, sesuai schedule. Tapi kalau jenengan bepergian sendirian, waktunya kan bebas-bebas saja. Itu dihindari semacam itu. Artinya ya nanti kenapa nggak apa? Agak siangan. Tapi kalau sudah tadi, apalagi sudah dischedulekan berkaitan dengan estimasi ketibaan dan sebagainya, ya nggak apa-apa sholat apa? Setelah sholat subuh, karena itu punya dzatu sababin, punya sebab, yaitu sebabnya apa? Safar itu. Jadi tetap boleh. Oke, yang lainnya ada atau enggak? Enggak ada, Pak, ya. Capek. Ya, karena enggak ada, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.